Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya terutama umat muslim. Sebenarnya masih ada banyak lagi sosok sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi generasi umat muslim di masa kini dan mendatang, supaya turut memberikan dampak positif dan menginspirasi umat manusia di seluruh dunia dalam menjalankan kebaikan. Ia adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Hujafa As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini sebagaimana ia melewati jutaan orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau tersiar dalam benaknya. Namun Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hujafa As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, Kisra Raja Persia dan Kaisar Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan diingat oleh lisan sejarah. Kisahnya dengan Kisra, Raja Persia, terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para raja-raja. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hijrah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakan kepadanya. Isinya adalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk. Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahannya langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku. Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hujafah diusir dari majelisnya, maka dia pun diusir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh yang mereka belum pernah mengenalnya sedikit pun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya, mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka dan masuk ke dalam sebuah agama milik satu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya, yang berangkat akan hilang dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya, beliau berkhutbah di hadapan mereka, beliau memuji Allah dan menyanjungnya, beliau bertasyahud lalu bersabda, sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para raja-raja, maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kami akan menunaikan tugasmu dengan baik wahai Rasulullah, silakan mengutus siapa yang engkau inginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada raja-raja. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hujafa As-Sahmi. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Kisra, Raja Persia. Abdullah bin Hujafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya sendiri tidak bersama siapapun selain Allah, sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan sang raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya dan mereka pun hadir. Kemudian Abdullah bin Hujafah diizinkan untuk masuk. Abdullah bin Hujafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak dan badan tegap,
dadanya bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hijrah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakan kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahannya langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hujafah diusir dari majelisnya, maka dia pun diusir. Abdullah bin Hujafah meninggalkan majelis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Tetapi tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli keadaan apapun. Yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu ia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hujafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju Jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hujafah tiba di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berdoa pendek, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Kisra menulis surat kepada Bazan, gubernurnya di Yaman, "Utuslah 2 orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan 2 orang laki-laki itu agar membawanya kepadaku." Maka Bazan, gubernur itu, mengutus 2 orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut Bazan meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama 2 orang laki-laki itu. Bazan meminta 2 utusannya agar mencari tahu tentang berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneliti perilakunya, dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang pribadinya. 2 orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yasrib." Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. "Berbahagialah kalian dan bersukacitalah, karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian." Adapun 2 orang laki-laki utusan Bazan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyerahkan surat Bazan kepada beliau seraya berkata, "Raja di Raja, Kisra, telah menulis surat kepada Raja kami Bazan agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian, kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya, dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya Syirawai di malam ini di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua.
keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Bazan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberi apa yang ada di tanganmu menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bazan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Jika tidak maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu Bazan menerima surat Shirawah yang berisi, "Aku telah membunuh Kisra, aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Bazan membaca surat Shirawah, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Ini adalah kisah pertemuan Abdullah bin Hujafah dengan Kisra Raja Persia. Pertemuan antara Abdullah bin Hujafah As-Sahmi dengan Kaisar Raja Romawi. Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khilafah Umar bin Al-Khattab. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah Umar bin Al-Khattab mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hujafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin. Mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, dia memerintahkan tentaranya agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hujafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi menatap Abdullah bin Hujafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, "Aku menawarkan sesuatu kepadamu." Abdullah bertanya, "Apa itu?" Kaisar berkata, "Masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan terhormat." Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri, "Mana mungkin. Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu." Kaisar berkata, "Aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu dan kita sama-sama memerintah dan menguasainya." Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, "Demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya." Kaisar berkata, "Kalau begitu aku akan membunuhmu." Abdullah menjawab, "Lakukan apa yang engkau inginkan." Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib, dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, "Tembakkanlah anak panah di dekat kedua tangannya." Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agamanya, namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, "Tembakkan anak panah di dekat kedua kakinya." Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya, namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan, lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya masuk ke agama Nasrani. Tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, dia mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, "Dia menangis." Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, "Kembalikan dia kepadaku." Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya, namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, "Celakalah kamu, apa yang membuatmu menangis?"
Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana, jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku, lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu. Akhirnya kaisar itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata dalam hatinya, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas, demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Tidak mengapa aku lakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya, maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hujafah, maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hujafah datang kepada Umar bin Al-Khattab. Dia menceritakan kisahnya, maka Al-Faruq sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan, maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hujafah. Aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.